Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah berada pada penghujung Ramadan 1446 Hijriah. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan mencapai suatu hari yang kita semua namakan dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah pembukaan tadi bahwa kita umat yang beriman diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan akhirnya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa, orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai tujuan Allah Subhanahu wa taala tersebut yang termaktub dalam surah Al-Baqarah tadi? Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW mengingatkan kita ketika beliau di tanggal 1 Syawal beliau berkhutbah, ketika beliau naik tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Begitu naik tangga yang kedua, beliau pun mengatakan amin. Begitu masuk tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin. Para sahabat heran dengan hal tersebut, padahal tidak ada orang yang berdoa saat itu. Sehingga sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah sholat, kenapa engkau tadi kami mendengar mengucapkan amin?" Baginda Rasulullah SAW mengingatkan, ketika aku akan berkhutbah, datang malaikat Jibril berkata kepadaku, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku ingin berdoa agar engkau aminkan." Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa tersebut diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar falamma raqiyat darajatul ula qala amin, thumma raqiya thaniyah wa qala amin, thumma raqiya thalithah wa qala amin. Faqalu ya Rasulullah sami'naka taqul amin 3 marrat. Ya Rasul, aku mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Kenapa engkau mengucapkan amin? Lamma raqit ad-darajat al-ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala syaqiya abdun adraka Ramadan fansalahu minhu walam yughfar lahu. Sungguh celaka orang yang mendapatkan Ramadan, dia ketika Ramadan ada, badannya sehat,
umurnya ada. Tapi Ramadan tersebut, kata malaikat Jibril, tidak membuat dia mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan amin. Ini pelajaran penting bagi kita, umat yang beriman, umat Islam, bahwa Ramadan yang begitu besar nilainya, begitu besar pahalanya, begitu mulia nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bisa jadi mungkin dia berpuasa, tapi puasanya bisa jadi hanya menahan lapar dan haus saja. Kan Rasulullah SAW mengingatkan, kam min shaim, banyak di antara orang yang berpuasa hanya mendapatkan nilai lapar dan haus. Kenapa demikian? Karena dia tidak menjaga matanya, menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga anggota badannya dari hal-hal yang membuat nilai pahalanya menjadi tiada. Yang kedua, ketika Rasulullah maju pada tingkat yang kedua, celaka bagi seorang hamba yang dia punya kedua orang tua atau salah satunya, tapi membuat dia tidak masuk surga. Ini juga pelajaran buat kita bahwa orang tua kita, ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah terletak pada keridhaan orang tua. Sehingga kalau orang tua ridho, insya Allah Allah akan meridhoi amalia kita. Yang ketiga, celakalah orang yang namaku disebutkan di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Tiga hal ini menjadi pengingat kita supaya Ramadan kita bernilai, Idul Fitri kita bernilai. Pertama, Ramadan kita isi dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Yang kedua, kalau kita punya orang tua, apalagi dia masih hidup, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Yang ketiga, kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah, begitu nanti Idul Fitri bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat religi, pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan puasa kita bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.